Halo semuanya, welcome back to my channel Resita Widu. Halo semuanya, teman-teman tahu gak? Di Indonesia ada salah satu tradisi yang dirayakan oleh orang Sumba dan biasanya itu awal tahun. Nah itu adalah Pasola. Jadi Pasola adalah permainan perang dua kelompok berkuda yang menggunakan lempar lembing atau tombak kayu. Hari ini aku akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Waiwuang, Wonokaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi pada zaman dahulu kala ada 3 bersaudara. Ada yang namanya Ngungu Tomatutu, yang kedua Yagi Waikariri, dan yang ketiga adalah Umbudullah. Pada suatu ketika, jadi ketiga bersaudara ini pergi ke laut. Mereka mengatakan ke warga Waiwuang bahwa mereka ingin pergi mencari ikan ke laut, tapi sebenarnya mereka pergi ke arah pantai selatan Sumba Timur, yaitu ke Mahukarera. Nah, tujuan mereka ke sana sebenarnya untuk mencari padi. Tapi mereka tidak menjelaskan ke warga Waiwuang cerita sebenarnya atau tujuan sebenarnya mereka. Selama beberapa hari 3 bersaudara ini tidak kunjung pulang. Akhirnya warga Waiwuang cemas. Akhirnya mereka berlayar ke laut untuk mencari 3 bersaudara ini. Namun mereka tidak menemukan, dan akhirnya mereka pun menunggu selama beberapa hari. Dalam kurun waktu yang cukup lama, memang tidak diceritakan berapa lama. Akhirnya ketiga saudara tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh warga Waiwuang. Dari ketiga bersaudara tadi diceritakan bahwa ada Umbudullah sudah menikah, karena ketika mereka dinyatakan meninggal, istri Umbudullah menjadi janda, mana namanya adalah Rambu Ka'bah. Jadi dalam suasana dukanya warga Waiwuang, ternyata ada sekelompok orang yang berburu yang datang menginap di kampung Waiwuang tersebut. Ada salah seorang yang mendekati Rambu Ka'bah, yaitu Teda Gaiparona yang berasal dari Tosi. Selama masa berduka, Rambu Ka'bah pun merasa sendiri. Gaiparona pun selalu menemaninya, mengajaknya untuk berkelana. Mereka pun mulai menemukan rasa cinta dan saling mencintai satu sama lain. Rambu Ka'bah dalam posisi janda, mereka berdua memiliki kesepakatan kawin lari. Ketika mereka melakukan kawin lari, ternyata di belakang itu 3 bersaudara yang tadi dinyatakan telah meninggal dunia ataupun hilang itu tiba-tiba muncul kembali. Genap warga Waiwuang sangat gembira karena pemimpin mereka akhirnya kembali. Namun Umbudullah sangat sedih karena istrinya dibawa lari oleh Teda Gaiparona. Umbudullah mengerahkan seluruh warga Waiwuang untuk mengejar mereka, dan akhirnya mereka ditemukan di kampung Boduhul. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Rambu Ka'bah, Ka'bah tidak mau kembali lagi ke Waiwuang karena ia malu dengan kelakuannya. Rambu Ka'bah, Umbudullah, dan juga Teda Gaiparona akhirnya bertemu. Karena Umbudullah sebagai suami pertama, ia akan merelakan Rambu Ka'bah kepada Teda Gaiparona, tapi dengan syarat ia harus mengembalikan belis yang telah ia berikan ke Rambu Ka'bah. Teda Gaiparona harus mengganti belis yang diberikan oleh keluarga Umbudullah kepada Rambu Ka'bah. Teda Gaiparona pun menyanggupi belis tersebut. Di antaranya belis itu adalah kuda, ada kerbau, sebuah mamuli, sebuah maraga, sebatang tabelu, sebatang pahuri, sejumlah tombak, dan sebungkus nyale. Setelah seluruh belis lunas, warga Teda Gaiparona membayar kembali ke Umbudullah. Teda Gaiparona dan Rambu Ka'bah mengadakan pesta perkawinan lagi di Tosi di Kodi. Pada akhir pesta pernikahan ini, Teda Gaiparona menyampaikan pesan kepada warga Waiwuang untuk mengadakan pesta nyale dalam bentuk pasola untuk melupakan kesedihan warga Waiwuang karena Rambu Ka'bah telah meninggalkan kampung Waiwuang. Mereka merayakan pesta adat pasola dan wula nyale masyarakat yang melakukan pesta adat tersebut. Mereka meyakini bahwa dalam pesta pasola, ketika banyak sekali nyale, maka panen pada tahun tersebut akan berlimpah. Namun, apabila nyale yang ditemukan berkurang, putus-putus, ekornya putih, mencair atau menggigit dan tidak muncul sama sekali pada tahun ini,
bencana pada tahun ini ataupun panen tidak berlimpah. Jadi dari cerita rakyat ini jadi Pasola sebenarnya merupakan pesta adat untuk melupakan kesedihan warga Waiwang. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka menggunakan pesta adat ini sebagai kepercayaan mereka mengetahui awal tahun apakah kira-kira panennya akan sukses atau tidak. Itulah cerita rakyat yang berasal dari Sumba. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Sumba.